pada saat ini kita sudah memasuki memasuki pekan ketiga bulan Februari. Ya. Banyak yang mengatakan bahwa ini adalah puncak musim hujan mungkin bisa dikatakan di wilayah Indonesia bagian barat begitu ya. Kalau dari kesiagaan puncak hujan sendiri di wilayah kerja Anda, bagaimana kondisi nyata daya tampung sungai kita pada saat ini Pak David? Dan apakah memang bisa dikatakan benar-benar siap untuk menghadapi kiriman air dari hulu pada puncak musim hujan yang mungkin akan mendatang pada beberapa waktu ke depan? Jadi memang kita ketahui bahwa debit banjir akan semakin tinggi seiring dengan meningkatnya curah hujan. Di Ciliwung sendiri memang sudah disampaikan tadi ada beberapa kapasitas banjir ya, debit banjir ya, kurang lebih dia bisa menampung kurang lebih K50 ya, K50. Kemudian memang tadi disampaikan bahwa kapasitas yang K50 tahunan tadi belum terbangun seluruhnya. Jadi perlu dibangun tanggul 33 kilo, namun sekarang masih ada 16 kilo yang belum. Jadi ketika terjadi debit banjir rencana yang terjadi, maka mau tidak mau akan limpas. Tapi kami tidak berdiam di situ, kami melaksanakan mitigasi, mengoperasikan daripada sudetan Ciliwung dan infrastruktur lainnya, sehingga banjir yang datang dapat kita minimalkan waktu genangan dan tinggi genangannya, mungkin gitu. Oke, kalau kita bahas berkaitan dengan penyebab utama sumbatan, Pak David, ini kan bukan banjir pertama begitu ya, mungkin di Jakarta dan juga di Jabodetabek. Mana yang paling merusak aliran air kalau dilihat dari perspektif atau yang sudah ditemukan oleh BBWS? Apakah tumpukan sampah sungai yang semakin menyempitkah karena bangunan gitu, atau pendangkalan dasar sungai, atau mungkin ada penyebab lain? Penyebab banjir itu yang pertama adalah debit banjir yang melebihi kapasitas tampung sungai. Dan itu diperparah dengan adanya tentunya ada sedimentasi yang memperkecil di kapasitas sungai. Dan juga ada namanya tumpukan sampah. Jadi ketika memang hujan yang mengakibatkan debit banjir yang melebihi kapasitas sungai, ditambah lagi dengan menyempitnya sungai karena sedimentasi, ditambah lagi dengan sumbatan-sumbatan, itu yang membuat semakin parah. Tapi syukur sekarang kita banyak bekerja sama dengan Pemda dalam pembersihan sampahnya, juga kita mengeruk sungai secara berkala dengan Pemda, dan juga kita melaksanakan mitigasi-mitigasi lainnya. Bagaimana kita mengetahui hujan, kita pasang sensor-sensor di hulu, kita tahu berapa jam kemudian akan sampai debit berapa, sehingga mitigasi kita sampaikan kepada masyarakat agar bagaimana masyarakat siap dengan debit air yang ada, dan tentunya petugas-petugas yang menutup pintu drainase. Jadi ketika air sungai meluap di satu titik dalam waktu beberapa jam ke depan, pintu-pintu drain yang menuju ke Ciliwung itu perlu untuk ditutup, dan kemudian ketika hujan yang sama terjadi di Bogor dan di Jakarta, maka ketika pintu ditutup, drain tidak bisa masuk ke dalam sungai Ciliwung, maka perlu dioperasikan pompa. Jadi itu yang kami perbuat sampai dengan kita menyelesaikan tanggul 16 kilo. Jadi kami tidak hanya berharap 16 kilo selesai baru selesai, tidak. 16 kilo mungkin sampai dengan 2028 kita selesai. Namun dari tahun 2006 sampai 2008 apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan tadi mitigasi, kita bekerja sama dengan komunitas peduli sungai, kita bekerja sama dengan Pemda, kita bekerja sama dengan stakeholder terkait. Tentunya tadi early warning system kita lengkapi, dan tentunya kami berharap pembangunan tanggul dapat selesai dilaksanakan pada waktunya. Tadi khusus Sungai Ciliwung, 16 kilo diselesaikan sampai 2028. Tentunya juga kita ada Sungai Bekasi, jadi kami juga mengelola Sungai Bekasi yang justru menjadi wilayah sungai yang terbesar. Menjadi kewenangan kami. Juga ada Sungai Cisadane. Di Sungai Bekasi kita mengoperasikan daripada pintu bendung, di mana ketika air mengalir akan melalui nanti Sungai Bekasi, 7 jam sebelumnya kita bisa tahu, kita bisa operasikan pintu bendung Bekasi. Kemarin 2 hari yang lalu, syukur kita sudah melaksanakan itu, kita buka pintu Bekasi, aliran air yang datang, sehingga itu dapat mengurangi banjir di hulu dan di hilir. Jadi kita mitigasi itu sambil kita juga berjuang bagaimana tanggul dapat dibangun. Karena tadi di Ciliwung 16 kilo, di Bekasi lebih dari 10 kilo belum terbangun. Di Cisadane lagi belum, di Aknge Pasanggerahan. Tentunya pekerjaan kami tidak akan selesai dalam waktu singkat. Karena pembangunan tanggul itu harus dibarengi dengan pengadaan lahan. Jadi nggak bisa kita bangun tanggul tapi lahannya nggak bisa dibebaskan. Lahan sekarang syukur kami ada kolaborasi dengan Pemda DKI. Pemda DKI berkomitmen dan sudah melaksanakan, mengalokasikan anggarannya untuk membebaskan Sungai Ciliwung tadi, tanggul-tanggul yang 16 kilo, dan kami pemerintah pusat masuk untuk membangun tanggul. Kolaborasi itu yang perlu kita bangun bersama dengan pemerintah daerah lainnya.
Kami sudah mulai berbicara dengan Bapak Gubernur Banten, tentunya pimpinan kami, Bapak Menteri juga sudah mengesahkan kepada kami agar kolaborasi tetap dijaga, tetap ditingkatkan bagaimana upaya banjir nggak bisa kami sendiri. Jadi Pemda juga harus termasuk dengan stakeholder terkait. Mungkin itu. Oke, kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang realisasinya adalah pembangunan tanggul yang sebenarnya akan ditargetkan beberapa tahun lagi akan selesai, beberapa tanggul begitu. Betul. Ini yang dilihat akan menjadi solusi bagi bencana banjir yang terjadi setiap tahun. Ya. Tapi tadi Anda menyebutkan bahwa sebenarnya salah satu penyebab utama dari banjir yang terjadi di sekitar Jabodetabek adalah debit air yang terus makin tinggi nampaknya setiap tahun. Kita tahu bahwa pada saat ini juga cuaca setiap tahunnya semakin ekstrim begitu. Apakah kalau dari BBWS sendiri dilihat dari data kemudian juga dari analisis, apakah cukup confidence, cukup percaya diri bahwa pembangunan tanggul apabila tuntas sesuai dengan targetnya bisa menjadi solusi banjir di kawasan Jabodetabek? Pembangunan tanggul ketika sudah terbangun pasti akan mengurangi. Tapi banjir tidak akan bisa dinihilkan. Maksudnya ketika sedang kita membangun tanggul untuk periode ulang tertentu, kemudian juga periode ulang hujan tertentu, dia bisa sampai misalkan bisa menampung dengan debit tertentu, misalkan hujannya juga, misalkan hujan hariannya sampai dengan, katakanlah sampai dengan 200 mili per hari misalkan. Tapi kita tidak tahu terjadi 200 mili lebih. Seperti bulan Maret tahun 2025, ya masih segar ingatan kita, banjir di sekitar Sungai Ciliwung itu terrekod 200 lebih kurang lebih ya di hulunya. Bahkan kalau kita ingat di Halim itu 2020 itu kurang lebih 300 lebih. Bahkan di Aceh kemarin terjadi curah hujan yang belum pernah terjadi sebelumnya, 380 sehari kalau tidak salah. Jadi maksud kami adalah pembangunan tanggul pasti akan mengurangi potensi banjir. Tetapi bagaimana kita tetap harus juga confident, tentunya harus confident, tapi tetap harus prepare juga bahwa kita harus mengetahui bahwa keterbatasan tanggul itu sampai dengan periode yang sekian. Bukan berarti itu tidak menjadi solusi yang baik. Harusnya yang baik tentunya juga perlu kita menjaga daerah hulu agar tetap hijau, di hilirnya juga sampah dan lain-lain. Jadi yang kami laksanakan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung ini membangun infrastrukturnya, membangun secara banjir strukturalnya. Non strukturalnya kita perlu kolaborasi. Bagaimana kehutanan kita jaga di hulu, kita bikin juga bagaimana kita menahan air di hulu selama mungkin sampai dengan kita mengalir ke sungai. Mungkin itu Mbak, kurang lebih seperti itu.